Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan, segala kebaikan Tuhan yang sudah dilimpahkan dalam kita boleh mensyukurnya saat pagi hari ini. Kita akan memulai ibadah kita saat pagi hari ini. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih setianya dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa. Atas kasih-Mu ku
dan di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Segala bentuk berkat yang Engkau berikan, segala kasih yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau menyatakan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar kami membawa pujian, penyembahan, bahkan persembahan kami di hadapan-Mu. Biar itu semuanya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami boleh bersuka cita bersama-sama dengan Engkau. Biarlah Roh Kudus-Mu membawa kami Tuhan. Sukacita-Mu selalu memenuhi hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya boleh katakan amin. Haleluya. Semuanya siap memuji Tuhan, amin. Kita lambaikan tangan kita untuk Tuhan, haleluya. Kita mau bersorak-sorai dan bertepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah
kita amin. Diberkati ya. Ya puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan untuk pelayanan dan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, dan saat ini kami mau memberikan sebagian harta yang Kau percayakan kepada kami untuk pelayanan dan pekerjaan-Mu di tempat ini. Biarlah kiranya kasih-Mu, berkat-Mu terus melimpah dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak akan pernah kekurangan Tuhan, tetapi kami bisa selalu bersyukur karena kebaikan-Mu. Dan saat ini Tuhan, biarlah setiap tangan-tangan yang terulur Engkau yang akan memberkatinya, dan setiap hamba-Mu yang mengelola persembahan ini Engkau juga yang akan memberkatinya. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan memberikan persembahan Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Yang akan memberkati berlipat kali ganda. Tuhan, kita segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kami menghalangi kami untuk datang kepada-Mu Tuhan. Tetapi biarlah segala yang terjadi dalam hidup kami ini membuat kami semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam segala
bersatu di dalam doa. Bapa, kami memuliakan Engkau oleh karena Engkau telah mengizinkan kami ada di hadirat-Mu. Mari Tuhan, Engkau berfirman kepada setiap kami, biarlah di dalam segala pergumulan kami, berkenaan dengan perkara yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami boleh mengerti bahwa Engkau memiliki rencana di dalam kehidupan setiap kami, sehingga biarlah kami meletakkan seluruh pengertian kami, pemikiran kami sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga tidak ada seorang pun di antara kami yang menyalahkan Tuhan, tetapi di dalam segala perkara kami sungguh berserah kepada Tuhan, sehingga kami boleh mengerti segala rencana kehendak Tuhan, sehingga kami boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silahkan kembali duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Pagi hari ini saya mengajak untuk kita membaca dari Kitab Filipi pasalnya yang pertama, dari ayat yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-26. Filipi pasal pertama dari ayat 20 sampai ayatnya yang ke-26. Bertanggapan kita akan membaca firman Tuhan ini. Ayat 20 saya akan mengawali. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. 21 sama-sama. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku berusaha dan berdoa. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh dari baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. 25. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu, sekalian supaya kamu makin maju dan bersuka-cita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Amin. Bapak Ibu Saudara semua yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam pembacaan ini membawa kita kepada satu pengertian, karena ada orang-orang yang sedang bergumul saat ini. Mestinya Tuhan itu bertindak sebagaimana Tuhan bertindak di tanah Mesir kala itu, di mana ada pembedaan antara orang-orang yang percaya kepada Tuhan dengan orang-orang Mesir, di mana Tuhan memproteksi, melindungi, memberkati orang-orang Israel, tetapi tulah mengenai bangsa Mesir. Bagaimana dengan bencana COVID-19 yang saat ini sedang terjadi? Seolah-olah Tuhan tinggal diam, di mana ada anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan, mereka mati karena bencana ini. Seolah-olah Tuhan tinggal diam. Mengapa? Apakah Tuhan tidak berkuasa atas COVID-19? Coba saya mengajak untuk kita belajar dari firman Tuhan ini, sehingga kita akan mengerti segala rencana Tuhan, ya, bahwa segala perkara Tuhan punya rencana. Biarlah kita mengerti rencana kehendak Tuhan atas peristiwa ini,
sehingga apapun yang terjadi kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Di dalam perjanjian lama, konsepsi kematian itu seperti tidur panjang dan menunggu nanti pada hari Tuhan, di mana Tuhan akan menyatakan penghakimannya, sebagaimana juga di dalam pengakuan iman rasuli bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Sehingga dalam kaitan dengan ini, kematian itu menjadi satu istirahat panjang begitu. Tetapi di dalam pengajaran Tuhan Yesus, di mana di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31, di sana ada satu kisah atau diceritakan di sana ada orang kaya yang itu seringkali digambarkan sebagai gambaran orang fasik, dan Lazarus yang dikategorikan sebagai orang benar. Si kaya mati, kemudian dia ada di dalam penderitaan, di dalam nyala api. Tetapi Lazarus yang juga mati, dia mendapat hiburan di dalam pangkuan Abraham. Bayangan saya begini, orang yang mati itu seperti orang-orang yang apa? Dia belum divonis. Bagi orang-orang berdosa, mereka belum divonis, tetapi sudah masuk dalam penjara. Kira-kira bedanya apa? Terpenjara sudah divonis dengan sebelum divonis. Kira-kira yang membedakan apa? Toh mereka juga ada di dalam penjara. Hanya saja kalau sudah divonis itu nanti akan ditetapkan sekian lama, tetapi sebelum ada vonis mereka tidak tahu akan berapa lama dihukum. Tetapi bagi orang-orang percaya itu baik sudah ada penghakiman atau belum, kalau kita melihat konteks ini bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ketika dia mati dia langsung bersama, dikatakan dalam konteks perjanjian lama itu bersama dengan Bapak Abraham di sana, ada di dalam pangkuan Abraham. Sekali lagi kembali kepada apa yang saya katakan di atas. Mengapa orang-orang Kristen saat ini tidak mendapat perlindungan dengan adanya bencana COVID-19 ini? Ada dokter Kristen yang baik mati, ada hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai dengan luar biasa mati juga karena terpapar virus corona ini. Sehingga menimbulkan satu pertanyaan, di mana pembelaan Tuhan? Di mana lindungan Tuhan atas orang-orang percaya ini? Di mana proteksi Tuhan? Mengapa tidak seperti di dalam kisah Keluaran? Saya sekali lagi mengajak kebenaran berkenaan dengan kematian orang-orang percaya itu seperti apa. Yang pertama coba kita melihat di dalam ayat 21 dari pembacaan tadi. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mati adalah untung, mati adalah keuntungan. Dari sini kita bisa berpikir, siapa orang yang tidak mau keuntungan? Semua orang mestinya mencari keuntungan, entah di dalam apa saja, di dalam bidang usaha, di dalam kehidupan apapun. Petani pun ingin memperoleh keuntungan. Di dalam ayat 21 sekali lagi dikatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi selama ini nggak pernah ada orang mati yang ngomong begini, untung aku sudah mati, begitu ya. Ya nggak ada, seorang mati bisa bicara. Banyak cara orang Kristen mengalami kematian. Kalau tetangga bilang itu takdir, tetapi di dalam kekristenan nggak ada takdir. Bahwa Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa
Dia mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan orang percaya, bahkan kematian sekalipun. Kalau memang Tuhan sudah mengizinkan, apapun caranya itu sah bagi Tuhan, dan itu tidak ada yang bisa mengganggu gugat. Loh Tuhan, kenapa orang baik kok tidak dilindungi dari COVID-19? Dia harus mati. Kalau itu memang menjadi satu cara yang Tuhan izinkan untuk seseorang mati, itu tidak ada yang salah. Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa mengizinkan segala sesuatu. Beberapa waktu yang lalu ada acara King Andy, itu ada orang yang sepertinya sakti sekali. Ada yang kenal dengan Hercules. Berapa kali dia dibacok, berapa bacokan. Tetapi walaupun dibacok sampai 17 kali atau berapa kali, gak mati. Ditembak juga gak mati. Sehingga dalam tanda kutip ada orang yang mengidolakan, wow, Hercules, orang yang sakti. Sebetulnya semuanya ada di dalam kedaulatan Tuhan, ada di dalam kekuasaan Tuhan. Kalau toh Tuhan belum mengizinkan seseorang mati, ditembak seperti apa, gak akan mati. Lihat mujizat-mujizat yang terjadi di dalam tayangan film-film pendek, di mana ada orang yang ketabrak mestinya gepeng penyet mati. Kalau Tuhan belum mengizinkan, belum mati. Tetapi juga ada orang yang sehat walafiat, orang yang baik, hamba Tuhan yang baik, tetapi dia mati karena COVID-19. Sekali lagi itu kedaulatan Tuhan, dan dikatakan kematian adalah keuntungan. Siapa yang menolak keuntungan? Siapa yang tidak mau beruntung? Semua ingin beruntung, amin. Tetapi jangan cari mati, ya. Jangan cari mati. Sementara nasi goreng masih enak, ya kita jalani kehidupan ini. Jangan ada orang yang sembrono dalam kaitan dengan itu. Semua orang mencari untung, ya, tetapi tidak semua orang mencari mati. Kematian Kristen bersama berarti orang itu akan bersama dengan Tuhan. Lihat nanti di dalam 1 Tesalonika di sana bahwa orang-orang yang mati dia akan dikumpulkan bersama dengan Tuhan di surga. Kalau di dalam konteks perjanjian lama orang berpikiran bahwa ketika orang mati itu akan dikumpulkan bersama dengan Bapak Abraham, karena Bapak Abraham dia mewakili orang-orang yang hidup. Yang kedua, kalau tadi kematian Kristen itu adalah keuntungan, tetapi sekali lagi, walaupun itu untung, jangan ada orang yang cari mati, ya. Kita cari hidup saja. Yang kedua, bahwa kematian Kristen itu akan menuju kepada kebahagiaan. Tidak ada di dalam pembacaan tadi, tetapi saya mengajak melihat di dalam Wahyu pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-13, demikian. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Lihat di situ, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Jadi kalau ada orang yang mati di dalam Tuhan Yesus, dia sudah mengalami kebahagiaannya, sehingga kematiannya tidak perlu disesalkan, kematiannya tidak perlu ditangisi, tetapi kematiannya membawa orang yang mati di dalam Tuhan itu kepada satu kebahagiaan. Dia akan beristirahat dari jerih lelahnya. Semua tugas sudah selesai. Makanya seringkali ketika saya memberi sambutan atau mengucapkan kepada orang yang sudah mati, seringkali saya katakan begini, secara
lahir kita berduka cita, tetapi secara batin di dalam kerohanian kita saya mengucapkan berbahagia. Nderek mangai bagio. Mengapa? Karena dia yang mati itu sudah mencapai kebahagiaannya, sama seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan ini. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Satu hal yang dituliskan di sini bahwa pekerjaannya akan menyertai. Pekerjaannya akan menyertai, perbuatannya akan menyertai. Nah, karena perbuatannya ketika ada di dalam dunia ini menyertai orang yang mati itu, lihat nanti di dalam 1 Korintus 3 ayat 15 di sana ada orang yang bangkit dari kematian itu seperti keluar dari dalam api. Mengapa? Karena segala perbuatannya terbakar. Apa yang dilakukan selama ada di dalam dunia itu tidak tahan uji, tidak memenuhi standar kebenaran Allah, sehingga apa yang diperbuatnya itu terbakar, sehingga dikatakan di dalam 1 Korintus 3:15 itu dia seperti keluar dari dalam api, tetapi dia selamat. Setiap kali saya mengatakan ayat ini supaya masing-masing kita sungguh memperhatikan ini. Dan jangan ada di antara kita yang mengatakan, nggak apa-apa, seperti keluar dari dalam api, yang penting selamat, nggak boleh itu. Ada kematian yang berikutnya di dalam Wahyu 19 di dalam ayatnya yang ke-8 di sana, sama mereka juga dibangkitkan dari kematian, tetapi ada satu hal yang luar biasa di sini yang kita harus meneladaninya. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi ada dua peristiwa, dua pribadi yang berbeda. Yang satu seperti keluar dari dalam api, yang kedua mengenakan atau memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Dan di kurung kotak di sana diberi penjelasan, lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi ada orang yang bangkit, tapi dia memperoleh sesuatu yang memalukan, tetapi ada orang yang ada di dalam kemuliaan. Bayangkan saja setiap kali saya menjelaskan ini, pakaiannya itu mencorong, pakaiannya gembebian seperti pakaiannya Syahrini katanya. Bapak Ibu Saudara mau pakai pakaian yang seperti apa itu tergantung setiap saudara. Mau seperti keluar dari dalam api, monggo. Mau seperti yang ada di bagian kedua, mengenakan kain lenan halus yang berkilau-kilauan, artinya ada di dalam kemuliaan. Itu tergantung bagaimana kita hidup di dalam dunia ini. Sebab itu di dalam pembacaan tadi, di dalam ayatnya yang ke-22 dikatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ini yang harus kita usahakan saat ini. Buah-buah kehidupan apa atau upah apa yang akan kita peroleh ketika kita nanti bertemu dengan Tuhan Yesus di surga pada hari penghakiman itu. Itu tergantung kepada setiap kita. Yang ketiga, mengapa orang Kristen kok mati? Ini di dalam Yohanes 14 kita akan melihat Yohanes 14 di dalam ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Ini agak panjang, tetapi gak apa-apa, kita akan melihatnya. Janganlah gelisah hatimu,
Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yang ketiga, kita belajar dari kematian orang-orang percaya, bahwa di sini saya mengambil satu kesimpulan bahwa kalau orang Kristen mati berarti tempatnya sudah jadi. Karena di sini dikatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Itulah sebabnya di dalam ayat pertama dikatakan, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Tuhan Yesus katakan begitu. Entah itu meninggal karena COVID-19, meninggal karena apa saja, jangan itu menjadi kecemasan bagi setiap kita. Masing-masing orang pasti akan mengalaminya. Tetapi satu hal, kalau ada orang percaya dipanggil Tuhan, berarti rumahnya sudah jadi. Loh, kok ada yang anak kecil juga sudah mati, Pak? Ada banyak cara Tuhan Yesus mengambil seseorang. Ada yang sampai tua, ada yang masih muda, bahkan juga ada yang masih cengkir. Sekali lagi, itu adalah kedaulatan Tuhan. Adalah kedaulatan Tuhan. Ketika Tuhan naik ke surga, Dia menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya. Supaya apa? Di mana Tuhan Yesus berada, orang-orang percaya juga ada di sana nanti. Jadi nggak usah resah, nggak usah gelisah, tetapi selalu dalam tanda kutip saya katakan, jangan cari mati. Kita harus mengelola, memanage, mengatur hidup kita sedemikian rupa. Kalau boleh, seperti kata Khairil Anwar itu, aku ingin hidup berapa tahun lagi? Kalian mau hidup 1000 tahun lagi? Saya enggak bisa membayangkan kalau 1000 tahun itu kayak apa. Karena di sana tidak dikatakan saya ingin hidup 1000 tahun lagi dalam kekuatan yang sama. Loh, kalau masih tetap kuat ya enggak apa-apa. Tapi ya usianya sudah di atas 80 saja sudah mulai banyak kesusahan yang diterima. Orang yang meninggal dia akan berkumpul bersama dengan Tuhan Yesus. Sekali lagi saya mengatakan 1 Tesalonika 4 ayat 14 di sana, bahwa orang-orang yang mati dia akan dikumpulkan bersama dengan Tuhan Yesus dengan catatan orang itu percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga selanjutnya dikatakan di sana di dalam ayat 18 dari 1 Tesalonika, hiburkanlah dengan ini. Termasuk juga dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, dari yang pertama, kedua, sampai yang ketiga. Jangan ada orang yang resah dan gelisah kalau mengalami kematian. Dan biasanya orang yang resah dan gelisah itu orang yang cepat mati. Di dalam Amsal dikatakan, hati yang gembira adalah, tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Jadi sumsumnya kering. Ya kalau tulangnya sudah kering dalam artian tidak ada sumsum di sana, kalau toh hidup mereka ada di dalam penderitaan. Oleh karena itu jangan perparah keadaan dengan situasi yang seperti ini. Hanya orang-orang yang bersemangat, yang imunitasnya tinggi, kekebalannya tinggi, sehingga bisa mengatasi segala macam entah virus, entah segala bakteri yang ada di dalam tubuh kita. Oleh karena itu
nggak usah resah dan gelisah. Milikilah satu pandangan hidup yang positif, sehingga kita tetap ada di dalam sukacita Tuhan dan kita memiliki kekebalan yang tinggi. Kapanpun Tuhan memanggil kita, kita harus siap. Oleh karena itu, apapun yang kita perbuatlah seolah-olah besok kita akan mati. Tetapi di dalam kita bekerja, bekerjalah seolah-olah kita akan hidup nggak tahu berapa ribu tahun lagi. Itu filosofinya orang sebelah selalu mengatakan begitu. Satu hal yang saya pesankan, kalau ada orang Kristen, orang percaya yang mati, nggak usah katakan selamat jalan. Loh, kok nggak boleh selamat jalan? Di dalam Wahyu 14 tadi dikatakan bahwa dia akan istirahat dari jerih lelahnya. Jadi orang Kristen yang mati, dia tidak ada di dalam perjalanan. Tahu maksud saya? Kalau dia ada di dalam perjalanan, berarti dalam basa Jawane wong mati iku sok maning lambrang. Enggak. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ketika dia sudah mati, itu langsung itu sukmanya, nyawanya, rohnya kembali kepada Tuhan, dan dia tidak ada di dalam perjalanan. Katakan selamat beristirahat. Sampai kapan istirahatnya? Ya sampai Tuhan Yesus datang, nanti dia akan dibangkitkan tubuhnya. Kiranya ini akan menjadi satu pengertian bagi setiap kita. Jangan ada orang yang resah dan gelisah mengalami keadaan seperti ini, karena itu hanya akan memperlemah kekebalan kita, imunitas kita. Tadi Pak Yoni mengatakan bahwa ada orang yang usianya sudah 70 tahun tetapi sembuh dari COVID-19. Karena semangat itu yang akan membawa satu kekebalan di dalam tubuh kita. Kiranya ini akan menjadi perenungan bagi setiap kita. Kapanpun Tuhan memanggil kita, kita harus siap. Mari kita bersatu di dalam Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kalau kami boleh mengerti akan rencana Tuhan, kedaulatan Tuhan atas kematian orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bahwa orang-orang yang mati di dalam Tuhan, dia akan memperoleh keuntungan. Dan itu bukan sesuatu yang harus disesali. Biarlah kami juga berpikiran yang demikian. Demikian juga orang-orang yang mati di dalam Tuhan, dia akan bersama dengan Tuhan, akan dikumpulkan di dalam sukacita bersama Tuhan Yesus di surga. Dan orang-orang yang mati di dalam Tuhan, mereka adalah orang-orang yang sudah mencapai kebahagiaan penuh. Dia akan beristirahat dari jerih lelahnya, dan segala perbuatannya akan menyertainya. Oleh karena itu ya Tuhan, ajarkan kami, pimpin kami, kuatkan kami untuk kami menjalani kehidupan kami seturut dengan firman-Mu. Kami berbuat sesuatu yang Engkau kategorikan benar, sehingga itu akan memperoleh upah ketika kami ada di dalam pengadilan Allah nanti. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman-Mu akan memberikan kekuatan kepada kami, firman-Mu akan memberikan semangat kepada kami, firman-Mu akan membawa sukacita kepada kami, firman-Mu akan membawa kegairahan di dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi di sekeliling kami, di tengah-tengah kami, tidak akan menggentarkan setiap kami, tetapi bersama dengan Tuhan kami akan menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita, tetapi waktu jemaat perlu kami sampaikan bahwa untuk minggu depan ibadah gabung menjadi satu di sini.
kita tetap ada perjamuan kudus minggu kedua, karena perjamuan kudus pada minggu terakhir kemarin itu mengganti yang minggu keduanya kemarin kita tidak beribadah. Untuk minggu depan nanti kita akan ada perjamuan kudus kembali. Yang akan memimpin ibadah nanti Ibu Lydia Kartikasari. Siapa itu? Tunggu nanti minggu depan kita akan ketemu, ya. Kemudian untuk persekutuan yang lain belum diadakan dulu, ya. Hanya ibadah minggu saja, kita akan bertemu minggu depan lagi. Di sana ada tulisan yang belum mempunyai masker double, silahkan menghubungi Bu Saryanto. Hanya yang belum punya double, kalau punya hanya satu itu berarti enggak double. Kalau punya dua kan dikasih, karena nanti satu dicuci, satu masih bisa dipakai. Mungkin itu saja kata jemaat. Mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pagi ini boleh bersama-sama memuliakan Engkau di dalam ibadah. Ada sedemikian banyak saudara kami yang tidak bisa melepaskan kerinduannya untuk bersekutu bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi Engkau tetap memberikan kekuatan kepada mereka. Satu hal yang kami doakan, Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Engkau tidak akan mengizinkan COVID-19 menginfeksi kami, sehingga kami dengan leluasa memuji memuliakan Engkau di dalam pertemuan ibadah. Kami boleh melaksanakan akan firman-Mu yang mengatakan bahwa janganlah Engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang di antara kami. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami untuk kami terus boleh memuliakan Engkau di dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Sebentar kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami. Anak-anak-Mu akan undur dari tempat ini. Mari Tuhan, Engkau Allah yang Immanuel, yang akan menyertai kehidupan mereka, baik pribadi mereka, rumah tangga mereka, bahkan dimanapun mereka berada, Engkau tetap menyertai. Engkau akan memberkati mereka ya Tuhan. Berkati usaha pekerjaan yang telah Engkau percayakan kepada mereka, di mana banyak orang ada di dalam keluhan karena menurunnya penghasilan mereka. Tuhan, hamba-Mu dari tempat ini berdoa, mari Engkau yang memberkati usaha pekerjaan mereka. Toko mereka tetap berhasil menghasilkan sesuatu seperti yang mereka inginkan. Pertanian mereka, peternakan mereka, segala usaha pekerjaan mereka akan menghasilkan jauh lebih dari apa yang mereka peroleh selama ini. Itu doa hamba-Mu, supaya di balik semua itu nama-Mu yang dipermuliakan. Mereka boleh terlibat di dalam pekerjaan pelayanan kepada Tuhan melalui hasil yang mereka peroleh. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami yang tidak ada bersama kami, yang sakit Tuhan yang akan menyembuhkan, yang lemah Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami, mereka yang masih belajar. Mereka harus belajar dari rumah. Banyak tugas yang harus mereka kerjakan. Mari Engkau yang akan memberikan kemampuan kepada mereka untuk mengerjakan semua tugas belajarnya dengan baik, sehingga apa yang menjadi kerinduan mereka sungguh boleh tercapai karena Engkau yang memberkati. Pemerintah bangsa kami Engkau yang memberkati. Biarlah ada hikmat bijaksana yang datang dari Tuhan, yang menyertai para pemimpin bangsa kami, sehingga dapat mengatasi permasalahan yang sedang terjadi. Terima kasih Tuhan. Sebentar sekali lagi kami akan tinggalkan tempat ini. Izinkan kami semua berada kepada-Mu Tuhan. Biarlah kiranya kasih karunia dan rahmat dari Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus
Berkat-berkat di dalam persekutuan Roh Kudus tercurah atas umat tebusan Tuhan ini dari saat ini sampai Maranatha, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekian ibadah, selamat hari Minggu, Tuhan berkati.